panggung rumah di atas kali besar, dan banjir besar. Pagi-pagi mandilah. Ada satu kawan yang bawa kunci motor ditaruh di sarung. Mau mandi kan dibuka sarung, tek-tek plung. Kunci motornya jatuh. Ini cerita supaya nggak merasa keberatan bayar hutang ya. Oh, saya yang begitu aja nggak pernah merasa berat. Jatuh. Tempat yang sangat dahsyat itu, arusnya. Yang menjatuhkan mencari, nggak ada, ya sudah nggak ada, tinggal aja motornya nanti jalan kaki. Semua sudah takluk, udah nggak ada ini. Coba, saya turun, apa upahnya nanti? Kalau ketemu, karena saya yakin ketemu. Kalau sedang begitu jangan coba-coba, yakinlah ketemu. Karena kalau nggak yakin, bayar hutang pun yakinlah bisa. Seperti saya mencari kunci yang jatuh di sungai yang paling besar di Sumatera bagian Lampung, yakin ketemu. Gimana bayar hutang yang 10 triliun? Oh, yakin bisa, gampang. Persis ini. Saya turun. Nyelama. Yang pertama diselami itu adalah seberapa dalam ini kali. Telinga saya sampai mendengung, belum ketemu dangkal, belum ketemu dataran. Terus saja, oh sekian. Gimana kalau naik? Kuat enggak itu menahan nafas? Oh kuat. Film kedua kali sudah ketemu. Kenapa disasar kaki kok ada itu? Ketemu. Udah. Pegang kantongnya. Ketemu belum? Ini namanya trik. Sambil ketawa, belum. Gimana bisa ketemu? Oh, insya Allah pasti. Insya Allah pasti. Karena sudah di tangan. Sekali lagi, saya nyelam. Insya Allah ini ketemu. Kan sudah ketemu. Itu ada, apa itu? Papan di atas apa namanya? Ladak lah. Jembatan Tepuari. Nongol di bawah jembatan itu. Bernapas gitu. Ini yang di atas sudah sibuk mencari. Waduh, ini ke bawah arus. Kedengar semua. Yang ngomong di atas kedengar di atas. Saya ketawa saja. Itu yang punya rumah, kepala desa, cari itu terus sana. Masih ini ke bawah ini. Di sana katanya banyak buaya. Ya, buaya. Wah, sibuk. Dalam pikir jangan terlalu sibuk. Kita keluar saja. Saya hop gitu. Gini, diginikan saja. Sudah, kan ketemu tuh. Apa upahnya? Minta apa? Yang ditanya itu bukan nyebut. Terus ente minta apa? Ya sudah, paham. Minta supaya bisa bayar hutang negara. Nah, jadi tadi padi sudah kan? Beras. 5 tahun kan sudah. Terus bangun tahun. Nah, kalau sudah 50.000 kapal itu, seluruh negara di dunia didatangi oleh laut yang diambil oleh bangsa Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia sudah tidak lagi makan ikan yang busuk. Semua ikan segar dipajang depan tulang. Kalau itu di Jawa, pandai-pandai kalau itu di Indonesia Timur.
Jadi bukan diekspor saja. Disitulah nanti rakyat Indonesia membayar hutang dan makan kosi hikari atau LKM dan ikan cukup. Nah, bagaimana dengan pupuk yang begitu mahal, pupuk kimia? Jangan pakai sapi. Nah, kalau 25 juta hektar, 10% untuk sapi, kan 2,5 juta hektar. Gimana? Kalau 1 hektarnya itu muat 10 sapi, kali 2,5 juta, 250 juta. Katakan berapa ya? 2,5 juta hektar dikali 100, 250 juta. Itu tahun pertama. Bukan tahun ke-6. 5 tahun kemudian terus bertambah. Jangan-jangan bangsa Indonesia yang ketika 10 tahun ke depan itu jumlahnya 350 juta punya 5 per kapita. 5 kali 350 juta yang tinggal. Dan yang diekspor di tingkat 5 juga. Itu yang dinamakan Negoro Toto Titi Tentrem Kertotur Harjo Sarwo Ngampuraning Gusti Murpeng Dumati. Itu yang dinamakan Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur, sudah bisa membayar hutang dan memberi makan bangsanya dengan cukup. Baru itu bangsa. Baru itu tegak itu bangsa. Baru itu cerdas itu bangsa. Karena apa? Sehat. Maka jadi cerdas. Maka manusiawi. Datang kemana-mana senyum. Bagus. Dari mana? Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Pancasila. Ini nggak nanya agama lagi. Sudah tidak berpikir kerukunan beragama lagi. Sudah punya dasar kerakyatan, persatuan Indonesia, kok masih cipta agama. Agamanya masing-masing. Gampang nggak membayar hutang? Yang tidak gampang itu hutang tapi dikorupsi. Itu tidak gampang untuk kita. Kalau untuk orang-orang itu tujuannya seperti itu. Hutang sebanyak-banyaknya, korupsi secukup-cukupnya. Nah, wayah gini gegeran. Gegeran apa? Gegeran uang 324 triliun. Yang satu ngomongin begini, yang satu ngomongin itu, presidennya begini. Jadi nanti cerdas manusiawi. Kalau sudah mempunyai niat dan disepakati oleh dunia menjadi tuan rumah event olahraga internasional sepak bola, nggak boleh ditunda. Itu namanya tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kok nggak difikirkan? Memang dunia itu yang namanya Israel nggak boleh menang bertanding sepak bola. Boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak bisa menang kan Indonesia. Makanya jadi tuan rumah. Ikut main tanpa bertanding. Untuk memperebutkan 24. Enak tidak? Ya enak nggak enak. Setelah begitu mau undian dibatalkan oleh gubernur. Itu mestinya negara serikat, bukan negara kesatuan. Nah, negara kesatuan kok gubernur bisa membatalkan? Dari mana itu undang-undang dasarnya? Mestinya kan presidennya. Oh, yang minta tanda tangannya presiden. Pidatolah presiden. Ini itu, tapi belum juga poin. Nggak ada poinnya walaupun pidato kemarin. Orang masih disuruh berpikir. Ini namanya tidak fakir, qoblaan ta'zim.
berpikirlah sebelum kita punya niat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya niat, tawakal pada Allah. Nah ini tawakalnya pada majelis ulama. Majelis ulama tidak setuju. Muhammadiyah tidak setuju. Dan lain-lain tidak setuju. Emang negara ini negara ulama. Negara Republik Indonesia. Kalau sudah bersepatan internasional, ya jalankan apapun resikonya. Nah begitu. Mengapa? Karena belum bisa bayar utang. Nanti kalau sudah kita bayar hutang Indonesia ini, maka jejak tumak nina. Disenggol, apa kamu nyenggol-nyenggol? Disindir, omongan apa itu? Tidak punya makna. Itu enak kalau sudah bisa bayar utang. Sekarang karena belum bisa bayar utang, ketemu ya begini. Nah, inilah masyarakat madani. Anak-anakku, kemarin saya diskusi dengan cucu kelas 4 SD. Saya panjang lebar sana kemari. Kemudian si cucu ini bercerita, Mbah, Az-Zaitun is just not pesantren only, but small city. Mbah, Az-Zaitun ini bukan sekedar pesantren, tapi kota yang small. Oh, kok bisa begitu? Semua yang modern ada di sini. Kehidupan kota itu ada toko, ada kesehatan, ada tempat olahraga, ada semua. Jadi bukan sekedar pesantren, pakai sekedar. Oh iya, karena apa Bang? Karena ini pesantren spirit, but modern system. Oh gitu ya. Jadi ini bentuknya. Kelas 4 SD. Menguraikannya pakai bahasa yang dia sudah bisa. Dan yang ada di sini mestinya meningkatkan peradaban. Ada tambah lagi berperadaban. Kenapa? Karena orang kota. Orang kota itu satu, berpengetahuan, berdisiplin, beretos kerja tinggi, bergaul dengan smart, dan berpendidikan dengan baik. Dan tinggal di fasilitas yang mencukupi untuk hidup modern. Kemudian berkomunikasi dengan kaum utama. Ini belum modernnya karena belum boleh bawa HP kan. Besoklah kalau pulang. Kalau pulang silahkan. Mau pakai HP yang model tahun 3000 juga boleh. Namun ingat, HP itu sebentar lagi akan hilang. Nanti nggak pakai HP lagi, pakai kecil taruh di sini saja. Oh, sudah disuruh berhenti. Jadi yang nyuruh berhenti bukan pelajar ya. Ini kepala sekolah atau wakil? Wakil kepala sekolah sama dengan yang suruh tidak menerima undian FIFA gubernur. Nah, jadi ini wakil kepala aliyah menyuruh berhenti. Mengapa? Ngasih palu. Jadi untuk menutup ini, anak-anakku, jadilah manusia yang mahir, bukan setengah mahir ya. Kalau hari ini kalian masih setengah mahir, tambahkan supaya menjadi mahir. Dan
Jadilah orang yang punya rasa bahagia. Mengapa? Karena punya ilmu, karena punya sehat, karena bisa makan dengan makanan yang dijaga, bisa mengatur tidur, bisa mengatur olahraga. Sudah rasa bahagia itu. Ada ilmu. Kemudian menjaga kesehatan. Kemudian menjaga makanan supaya sesuai dengan kesehatan. Kemudian menjaga tidur supaya cukup tidur. Kemudian apa lagi? Olahraga. Jadikan itu tren hidupmu supaya kamu bisa menyempurnakan mahirmu untuk masuk dalam dunia Indonesia, dunia Malaysia, dunia Singapura, dunia negaramu. Dan yang ke Indonesia, negaramu punya hutang 10.000 triliun. Dan kamu bertekad untuk membayarnya bersama-sama saya. Dan itulah menjadi bangsa yang bahagia. Jadi membangun daratan dan lautannya. Bagaimana? Mari kita ciptakan samudra bangun sana. Samudra dibuat emas. Ya paling tidak emas, mahat azaitun. Paling tidak emas, orang Jawa kan panggilannya mas. Kemudian masuk ke laut mencari ikan, maka menjadi emas lagi. Membayar hutang. Berpikir untuk membayar hutang itu sebuah kehebatan bangsa. Jadi jangan jauh-jauh lah, mikir ini itu, cerita ini itu. Kita cerita membayar hutang. Jangan disesali, sudah dihutang kok. Bukan kita yang menghutang. Ya kan negara. Bukan negara, pemerintah. Lah iya. Pemerintah itu organisasi. Sama dan kita. Cuma dia didukung oleh tentara, oleh polisi. Kalau kita didukung apa? Siskamling. Di depan dijaga oleh nakam. Iya karena apa? Organisasi sipil, LSM. Kalau negara itu LSM juga, tapi plat merah. Kita suruh bayar pajak, dikejar-kejar, sampai di Dirjen Pajak dikorupsi. Anak-anakku saya cerita sedikit tentang pajak ini. Saya itu paling sedih kalau ditegur oleh pajak. Maka ada di sini Pak Muslih namanya itu. Kalau sudah datang ke Masyihoh, waduh urusan pajak lagi nih. Gitu. Berapa yang harus dibayar? Enggak ini ada sedikit kekeliruan administrasi. Kebanyakan bayarnya tuh. Sudah bayar pajak segitu banyak pun jalan tidak diperbaiki. Kalau di New Zealand itu pemerintahnya suruh turun, Perdana Menterinya suruh turun, nggak mampu namanya. Nah ini jalan seumur mahat nggak pernah diperbaiki. Nah kok nggak marah saya? Untuk apa marah? Ya sudah nikmati saja. Ingin bagus, di dalam dibaguskan. Jadi begitu Laut Cina Selatan kita lalui dengan gelombang, masuk di sini seperti di jalan Tamrin, kan gitu. Anak-anak belum merasakan jalan kan? Karena apa? Paling sepeda. Dan belum mencoba bersepeda di luar. Betapa hebatnya.
Nah kalau saya 25 tahun di sini merasakan indahnya Laut Cina Selatan dan merasakan bagaimana jalan di Amerika, itulah di Al-Zaitun. Tuh, membangun begini saja bisa merubah dari Laut Cina Selatan menjadi jalan yang begitu nyaman. Apalagi bayar hutang, gampang bayar hutangnya. 5 tahun selesai, karena kita janji pada negara yang beri hutang 10 tahun, itu dipakai dulu untuk menata semua, untuk membuat generasi yang berilmu, sehat, cerdas, dan manusia. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan paripurna. Bisa membayar hutang negara Indonesia. Diberi kesempatan memimpin atau tidak, sama saja kita bayar hutang itu. Dan Irsyad Al-Murakkaz Al-Mubarmaj dinyatakan selesai dan anak-anakku semua lulus dengan baik. Ya, sudah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama.